Halo teman-teman, selamat malam. Sebelumnya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Ahmad Fauzi. Saya di sini sebagai moderator dalam acara talkshow atau lebih ke diskusi bersama yang bertema tentang UIN Raden Mas Said sebagai benteng Pancasila. Sebelumnya, apa sih Pancasila itu dan isinya apa aja? Jadi, Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia. Dan isinya adalah yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas tentang upaya-upaya atau apa sih yang ada di UIN Raden Mas Said sehingga bisa disebut sebagai benteng Pancasila. Jadi di sini saya tidak sendirian, nanti akan ada beberapa narasumber dari mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Surakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta maksudnya. Oke, langsung saja. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung kita mulai ke narasumber yang pertama. Di sini ada Mas Faiz. Oke, Mas Faiz. Jadi, kenapa kok UIN Raden Mas Said bisa disebut sebagai benteng Pancasila? Perkenalkan, nama saya Faiz Rifki, saya berasal dari Klaten. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Rosid mengenai kenapa kok UIN Raden Mas Said Surakarta ini bisa dikatakan benteng Pancasila. Karena universitas ini merupakan salah satu institusi pendidikan yang aktif dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Sebagai sebuah universitas Islam negeri, UIN Raden Mas Said memiliki peran penting dalam menjembatani antara keberagaman agama, budaya, dan etnis yang ada di Indonesia. Selain itu, kampus ini juga menekankan pentingnya toleransi, persatuan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, UIN Raden Mas Said berkontribusi dalam menguatkan fondasi Pancasila sebagai ideologi negara dan memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam masyarakat. Sekian, terima kasih atas pertanyaannya dan saya sudah menjawabnya. Saya serahkan kembali kepada. Oke, terima kasih ya Mas Faiz atas jawabannya. Dan saya ingin lanjut ke narasumber yang kedua. Di sini ada Mbak Dari. Oke, Mbak Dari. Jadi gini pertanyaannya. Dengan hal apa yang membuat UIN Raden Mas Said itu menjadi benteng Pancasila? Apa aja sih yang dilakukan UIN Raden Mas Said itu? Silahkan Mbak Dari. Perkenalkan, nama saya Nino Basunari, asal Boyolali. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rashid. Dengan hal apa membuat UIN Raden Mas Said ini bisa dikatakan sebagai benteng Pancasila? Dengan pendekatan pendidikan yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama untuk membuat karakter mahasiswa yang berlandas Pancasila. Dengan hukum yang direncana untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa UIN Raden Mas Said diajarkan untuk menghargai perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, dan kontribusi pada masyarakat. Semua hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, terima kasih Mbak Dari atas jawabannya. Oke, lanjut ke narasumber yang ketiga. Di sini ada Mbak Via. Oke, Mbak Via. Jadi gini pertanyaannya, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh UIN Raden Mas Said? Halo, perkenalkan, nama saya Alfia Eka Aprilia, saya berasal dari Klaten.
Pertama, mereka menawarkan program studi yang mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu sosial, humaniora, hingga ilmu eksakta. Ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendalam dalam bidang yang mereka minati. Kedua, mereka juga menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam pendidikan. Ini bisa dilihat dari mata kuliah yang diajarkan seperti studi Islam, etika, dan moral, yang bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang berakhlak mulia. Dengan pendekatan ini, UIN Raden Mas Said berupaya untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian dalam bidang studi mereka, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama dan etika. Oke, Mbak Via, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke narasumber yang keempat. Di sini ada Mbak Naya. Oke, Mbak Naya, jadi apa aja sih yang dilakukan oleh UIN Raden Mas Said, atau upaya-upaya apa yang dilakukan oleh UIN Raden Mas Said sehingga UIN ini menjadi benteng Pancasila? Upayanya itu apa aja? Oke, Mbak Naya, bisa dijawab sekarang ya. Perkenalkan, nama saya Mariama Jauharatul Inayah. Saya berasal dari Surakarta. Kegiatan kemasyarakatan melalui kegiatan seperti diskusi, seminar, dan workshop. Mahasiswa juga dapat berdiskusi tentang berbagai isu sosial seperti politik dan ekonomi yang relevan dengan Pancasila. Terima kasih Mbak Naya atas jawabannya. Lanjut ke narasumber yang kelima. Di sini ada Mbak Valen. Ya, Mbak Valen. Pertanyaan saya ini sekaligus yang terakhir ya, narasumbernya soalnya ada 5. Yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi mahasiswa apa sih yang ada di UIN Raden Mas Said sehingga bisa membentuk karakter dari mahasiswa itu sebagai benteng Pancasila? Oke, Mbak Valen, bisa langsung dijawab. Oke, izin menjawab pertanyaan dari kakak moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya warahmatullahi Valentina Wahyu Adelia, wabarakatuh. asal dari Pacitan. Akan menjawab pertanyaan dari kakak moderator, yaitu apa saja kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi kemahasiswaan yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta yang mendukung pembentukan karakter mahasiswa yang berlandaskan Pancasila. Nah, apa saja? Yang pertama adalah organisasi kemahasiswaan seperti DEMA, SEMA, HMPS, UKM, dan UKK, di mana di dalamnya itu membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan diskusi keagamaan yang membantu mahasiswa memperdalam pengalamannya di bidang agama dan sesuai dengan isi kandungan di sila-sila Pancasila. Yang ketiga adalah kegiatan olahraga dan seni yang dapat membantu mahasiswa mengembangkan sikap disiplin, sportivitas, dan apresiasi terhadap keberagaman. Yang keempat adalah kegiatan masyarakat seperti diskusi, seminar, atau workshop tentang berbagai isu sosial seperti politik maupun ekonomi yang relevan dengan Pancasila. Dan itu dapat menjadikan mahasiswa memiliki sikap yang kritis. Terima kasih. Oke, Mbak Valen, terima kasih atas jawabannya. Dan kita sampai penghujung acara dari talkshow atau diskusi UIN Raden Mas Said yang benteng Pancasila. Oke, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak salah kata dari saya dan kepada narasumber juga tadi yang telah memberikan waktu dan telah segan memberikan waktunya kepada kita, dan
juga memberikan jawaban-jawaban yang sangat menarik ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, sampai jumpa di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.